Inilah babak baru kasus pembunuhan gadis cilik di Bali yang makin panas. Pasca muncul Hotma Sitompul menjadi pengacara ibu angkat korban, Selasa kemarin pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga resmi ditunjuk sebagai pengacara AG, tersangka pelaku pembunuhan ANG. Lalu apa yang mendorong Hotman Paris ikut terlibat untuk menyelesaikan kasus ini? Benarkah Hotman yakin bahwa selain AG, diduga masih ada pelaku lain di balik pembunuhan sadis sang gadis cilik? Memang sejak Hotma Sitompul ditunjuk sebagai pengacara dari Ibu Margaret, banyak benar masyarakat Bali, terutama yang kenal saya sebagian, dan juga Jakarta, yang minta agar perlu ada tambahan pengacara untuk mengimbangi. Nah, itu kata-kata dari mengimbangi, karena sudah di sana ditunjuk si Hotma Sitompul, maka perlu di sini Hotman Paris gitu loh. Karena sepertinya banyak anggota masyarakat yang percaya bahwa Agus itu bukan pelaku utama. Jadi per hari ini tanggal 23 saya datang menemui dia di Mall of Indonesia untuk meminta bantuan secara kemanusiaan mengungkap tabir kematian adik kita Angelin. Ditunjuk sebagai kuasa hukum tersangka AG, Hotman Paris membeberkan sejumlah kejanggalan yang menjadi dugaannya. Benarkah Hotman pun menilai bahwa sudah memenuhi syarat untuk menetapkan seorang tersangka baru? Lalu apa kata Hotma Sitompul sebagai pengacara MGR yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penelantaran anak? Saya pelajari kasusnya, saya melihat terlalu banyak kejanggalan dan sepertinya memang ada indikasi sangat kuat bahwa perlu ada tersangka baru. Karena apa? Salah satu yang saya lihat adalah Angelina itu ditemukan oleh polisi dikubur di belakang. Menurut pengakuan Agus, lubang itu sudah lama ada jauh sebelum Angelina dibunuh. Oke? Dan kemudian dipakai untuk mengubur Angelina. Pertanyaannya, kalau pemilik rumah sudah tahu bahwa ada lubang di belakang rumahnya, sudah lama ada itu lubang, tapi kemudian tiba-tiba lubang tersebut tertutup, ditutupin oleh bambu dan kayu-kayu, dan ada anak yang hilang, tentu itu menjadi kecurigaan yang sangat, ini ada apa? Menurut pandangan kami, kasus ini tidak terlalu berat, ini pembunuhan biasa, dan tersangka pembunuhnya sudah ada. Itu aja. Bahwasanya kemudian orang-orang ribut-ribut cari pembunuhnya lain, ya kita hadapin aja. Kalau bisa dibuktikan bahwa ada pembunuh lain, silakan maju ke pengadilan, tapi jangan dibikin-bikin. Karena berita-berita orang lalu mencari-cari salah orang lain. Semua hal yang bisa membantu Ibu Margaret akan kita ajukan. Saksi ahli, saksi dari psikolog, psikiater. Sementara itu Ibu Hamidah, ibu kandung korban, terlihat masih syok atas peristiwa naas yang menimpa buah hatinya. Meskipun diadopsi sejak berusia 3 hari dan sejak saat itu tak pernah bertemu lagi anaknya, Hamidah terpukul berat karena melihat jenazah anaknya harus menjadi korban pembunuhan sadis sang pelaku. Bahkan Deddy Corbuzier pun turut memberikan pesan untuk pelaku pembunuhan. Dia masih shock mas. Ngeliatin tadi tuh dia tambah shock. Iyalah, ya pastilah. Pasti dia bersedih dong anaknya begitu. Tapi ibu angkatnya, Ibu Margaret, lebih sedih lagi. Kenapa? Ibu itu dengan segala hormat melahirkan, memberikan pada Ibu Margaret. 8 tahun dia urus. Dia kasih nama anak ini dengan nama ibunya. Menyakiti seorang anak kecil, membunuh, memperkosanya mungkin, adalah sebuah perbuatan yang membuat Anda tidak lebih dari seekor binatang. Dan untuk itu, Anda layak untuk mati. Pemerintah kita berani mencanangkan hukuman mati untuk pengedar narkoba. Maka mereka harusnya berani mencanangkan hukuman mati untuk orang-orang seperti Anda. Orang-orang yang tidak ada bedanya dengan hewan. Karena apabila Anda bebas dari penjara, Anda tidak akan berubah. And attitude cannot be changed. And I believe on it.
Jika kesedihan masih menyelimuti hati ibu kandung korban pembunuhan di Bali, kesedihan sedang menghampiri pula artis Annisa Trihapsari. Sejak ayahnya dirawat di rumah sakit Sabtu lalu, sang ayah sempat kritis. Lalu seperti apa perhatian Annisa yang tiap hari selalu menemani sang ayah di rumah sakit saat pulang syuting? Apa yang membuat Annisa menangis? Simak kisahnya secara eksklusif setelah jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Mila Rahmawati. Dari kasus menyedihkan, yaitu pembunuhan gadis cilik di Bali yang makin panas. Inilah kesedihan Annisa Trihapsari di bulan suci Ramadan yang mendapat cobaan sang ayah masuk rumah sakit. Melihat kondisi ayahnya yang sempat kritis karena mengalami pendarahan hebat. Seperti apakah bentuk perhatian Annisa kepada sang ayah di tengah jadwal syutingnya yang padat? Benarkah Annisa menangis karena takut kehilangan sang ayah, sosok panutan yang sangat dicintainya itu?
kemudian dipakai untuk mengubur Angelin. Pertanyaannya, kalau pemilik rumah sudah tahu bahwa ada lubang di belakang rumahnya, sudah lama ada itu lubang, tapi kemudian tiba-tiba lubang tersebut tertutup, ditutupin oleh bambu dan kayu-kayu, dan ada anak yang hilang, tentu itu menjadi kecurigaan yang sangat, ini ada apa? Menurut pandangan kami, kasus ini tidak terlalu berat. Ini pembunuhan biasa dan tersangka pembunuhnya sudah ada. Itu aja. Bahwasanya kemudian orang-orang ribut-ribut cari pembunuhnya lain, ya kita hadapin aja. Kalau bisa dibuktikan bahwa ada pembunuh lain, silakan maju ke pengadilan, tapi jangan dibikin-bikin. Karena berita-berita orang lalu mencari-cari salah orang lain. Semua hal yang bisa membantu Ibu Margaret akan kita ajukan. Saksi ahli, saksi dari psikolog, psikiater. Sementara itu Ibu Hamidah, ibu kandung korban, terlihat masih syok atas peristiwa naas yang menimpa buah hatinya. Meskipun diadopsi sejak berusia 3 hari dan sejak saat itu tak pernah bertemu lagi anaknya, Hamidah terpukul berat karena melihat jenazah anaknya harus menjadi korban pembunuhan sadis sang pelaku. Bahkan Deddy Corbuzier pun turut memberikan pesan untuk pelaku pembunuhan. Dia masih shock mas, ngeliatin tadi tuh dia tambah shock. Iyalah, ya pastilah. Pasti dia bersedih dong anaknya begitu. Tapi ibu angkatnya, Ibu Margaret, lebih sedih lagi. Kenapa? Ibu itu dengan segala hormat melahirkan, memberikan pada Ibu Margaret. 8 tahun dia urus. Dia kasih nama anak ini dengan nama ibunya. Menyakiti seorang anak kecil, membunuh, memperkosanya mungkin, adalah sebuah perbuatan yang membuat Anda tidak lebih dari seekor binatang. Dan untuk itu, Anda layak untuk mati. Pemerintah kita berani mencanangkan hukuman mati untuk pengedar narkoba. Maka mereka harusnya berani mencanangkan hukuman mati untuk orang-orang seperti Anda. Orang-orang yang tidak ada bedanya dengan hewan. Karena apabila Anda bebas dari penjara, Anda tidak akan berubah. An attitude cannot be changed, and I believe on it. Jika kesedihan masih
Inilah babak baru kasus pembunuhan gadis cilik di Bali yang makin panas. Pasca muncul Hotma Sitompul menjadi pengacara ibu angkat korban, Selasa kemarin pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga resmi ditunjuk sebagai pengacara AG, tersangka pelaku pembunuhan ANG. Lalu apa yang mendorong Hotman Paris ikut terlibat untuk menyelesaikan kasus ini? Benarkah Hotman yakin bahwa selain AG, diduga masih ada pelaku lain di balik pembunuhan sadis sang gadis cilik? Memang sejak Hotma Sitompul ditunjuk sebagai pengacara dari Ibu Margaret, banyak benar masyarakat Bali, terutama yang kenal saya sebagian, dan juga Jakarta, yang minta agar perlu ada tambahan pengacara untuk mengimbangi. Nah, itu kata-kata dari mengimbangi, karena sudah di sana ditunjuk si Hotma Sitompul, maka perlu di sini Hotman Paris gitu loh. Karena sepertinya banyak anggota masyarakat yang percaya bahwa Agus itu bukan pelaku utama. Jadi per hari ini tanggal 23 saya datang menemui dia di Mall of Indonesia untuk meminta bantuan secara kemanusiaan mengungkap tabir kematian adik kita Angelin. Ditunjuk sebagai kuasa hukum tersangka AG, Hotman Paris membeberkan sejumlah kejanggalan yang menjadi dugaannya. Benarkah Hotman pun menilai bahwa sudah memenuhi syarat untuk menetapkan seorang tersangka baru? Lalu apa kata Hotma Sitompul sebagai pengacara MGR yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penelantaran anak? Saya pelajari kasusnya, saya melihat terlalu banyak kejanggalan dan sepertinya memang ada indikasi sangat kuat bahwa perlu ada tersangka baru. Karena apa? Salah satu yang saya lihat adalah Angelina itu ditemukan oleh polisi dikubur di belakang. Menurut pengakuan Agus, lubang itu sudah lama ada jauh sebelum Angelina dibunuh. Oke? Memuti hati ibu kandung korban pembunuhan di Bali, kesedihan sedang menghampiri pula artis Annisa Trihapsari. Sejak ayahnya dirawat di rumah sakit Sabtu lalu, sang ayah sempat kritis. Lalu seperti apa perhatian Annisa yang tiap hari selalu menemani sang ayah di rumah sakit saat pulang syuting? Apa yang membuat Annisa menangis? Simak kisahnya secara eksklusif setelah jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Mila Rahmawati. Dari kasus menyedihkan, yaitu pembunuhan gadis cilik di Bali yang makin panas. Inilah kesedihan Annisa Trihapsari di bulan suci Ramadan yang mendapat cobaan sang ayah masuk rumah sakit. Melihat kondisi ayahnya yang sempat kritis karena mengalami pendarahan hebat. Seperti apakah bentuk perhatian Annisa kepada sang ayah di tengah jadwal syutingnya yang padat? Benarkah Annisa menangis karena takut kehilangan sang ayah, sosok panutan yang sangat dicintainya itu?